Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 APL. Baiklah, kita ketemu lagi bersama ibu pada hari ini 29 Juli tahun 2020 dalam mata pelajaran analisis kimia dasar. Untuk mengingatkan anda semuanya, kita Pekanbaru masih berada dalam zona merah. Oleh sebab itu, tetaplah mengikuti protokol kesehatan, lebih sering mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan menjaga kebugaran tubuh agar persebaran pandemi COVID-19 tidak bisa diputus. Baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan kedua, kalau minggu lalu kita hanya saling berkenalan, pada pertemuan ini ibu akan memberikan gambaran secara umum dalam mata pelajaran analisis kimia dasar itu apa yang dipelajari. Selain itu, sebelum kita masuk kepada analisis kimia dasar, kalian tahu dulu apa tujuan kalian bersekolah di kompetensi analisis pengujian labor atau APL. Nah, di saat kalian memilih jurusan di awal, tentu ini belum tahu seluk-beluk lebih jauh tentang kompetensi keahlian APL atau analisis pengelolaan labor. Oleh sebab itu, Ibu akan jelaskan dulu bidang pekerjaan kalian yang akan kalian kerjakan, sehingga sekolah kalian di SMK 2 pada kompetensi kalian APL, kalian tahu tujuannya untuk apa. Nah, di SMP mungkin kamu sudah mempunyai laboratorium kimia di sekolah, atau kamu sudah pernah diajak oleh gurumu berkunjung ke laboratorium, atau mungkin ada orang tuamu yang sudah bekerja di laboratorium kimia. Apa saja yang kamu lihat di laboratorium kimia? Tentu banyak, ya. Kalau berbicara laboratorium kimia, selalu akan identik berbicara tentang bahan kimia. Kemudian ini ada gambar tengkorak, salah satu simbol bahaya bahan kimia. Yang namanya bahan kimia itu adalah bahan berbahaya. Kemudian ada lagi alat pemadam api ringan, ada lagi kotak P3K, peralatan-peralatan gelas dengan berbagai bentuk, ada analis yang sedang bekerja di laboratorium, ada rangkaian alat, ada SOP atau standar operasional prosedur, instruksi kerja, kemudian ada standar, nah ini yang terpenting, standar laboratorium, ISO 17025, ada juga standar nasional Indonesia atau SNI, dan juga ada instrumen-instrumen serta ruangan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan instrumen dan peralatan gelas lainnya. Ini adalah gambaran umum laboratorium kimia. Kemudian, kenapa kita belajar tentang analisis kimia dasar? Apa bidang pekerjaan yang akan kamu geluti setelah kalian tamat kompetensi APL? Yang pertama, kalian akan bekerja. Kalau di industri, kalian akan bekerja sebagai seorang, boleh dikatakan orang yang mengendalikan kualitas mutu dari suatu produk, yaitu QC atau Quality Control. Nah, di sini kalian melakukan pengujian semuanya dari bahan baku, produk antara, produk hasil, sampai nanti produk akan dipasarkan. Selain sebagai quality control, kalian juga di industri akan bekerja sebagai quality assurance. Apa bedanya? Kalau quality control adalah orang yang melakukan pengujian mutu di laboratorium, sedangkan quality assurance adalah orang yang mengecek dan memastikan pekerjaan bagian QC itu terlaksana dengan baik, sehingga hasil pengujian dari QC itu mendekati sesuai dengan standar atau sesuai dengan lebih akurasi. Selain itu, kalian juga akan bekerja di analisis laboratorium baik milik pemerintah maupun milik swasta dan BUMN. Di Kota Pekanbaru saat ini banyak laboratorium kimia, baik itu laboratorium yang dibangun oleh pemerintah seperti Disperin, Dinas Perindustrian, kemudian laboratorium yang dibangun oleh Dinas Pertambangan, laboratorium yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, laboratorium yang dibangun oleh BUMN sepertinya Sukopindo,
kemudian oleh PTP dan laboratorium swasta lainnya seperti laboratorium pabrik kelapa sawit yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, itu adalah gambaran umum bidang pekerjaan yang akan kalian geluti. Dan tentunya pada mata pelajaran-pelajaran yang akan kamu pelajari dari kelas 10 hingga kelas 12 akan terkait dengan ini. Nah, kenapa kita belajar analisis kimia dasar? Semua yang kalian lakukan di laboratorium itu pasti mengandung potensi atau bahaya, atau bahasa Inggrisnya disebut hazard. Apa saja potensi bahaya yang ditimbulkan di area kerja? Nah, laboratorium merupakan area kerja. Yang pertama itu disebut dengan occupational hazard, artinya resiko bahaya yang dapat menimbulkan potensi penyakit akibat kerja. Nah, yang disebut dengan PAK, penyakit akibat kerja. Ibu jelaskan tentang PAK yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. Di antaranya adalah 1. Potensi fisik. Yang potensi fisik seperti apa? Debu, cahaya, kemudian debu, cahaya, getaran, bunyi, dan sebagainya. Itu menimbulkan potensi fisik. Potensi fisik ini dengan kebisingan ini dapat menimbulkan tuli. Ada tuli sementara dan ada tuli permanen. Kemudian potensi apa lagi di laboratorium kimia? Itu bahan kimia yang bisa menyebabkan keracunan. Potensi apa lagi? Biologi. Misalnya kalau kalian bekerja di laboratorium mikrobiologi atau bekerja di lokasi-lokasi yang areanya tidak bersih. Potensi apa lagi yang bisa menimbulkan penyakit akibat kerja seperti pola duduk yang tidak benar saat bekerja, pola mengangkat beban, dan sebagainya. Nah, selain potensi yang menyebabkan penyakit akibat kerja, ada potensi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang disebut dengan occupational safety hazard atau berpotensi menimbulkan kecelakaan akibat kerja. Contohnya saat kita bekerja pada ketinggian namun tidak menggunakan safety belt. Saat kita bekerja di laboratorium di kimia menggunakan bahan-bahan yang bersifat menguap, tidak menggunakan akan berpotensi menyebabkan keracunan. Bisa juga nanti pada ketinggian menyebabkan jatuh, kejepit, tangan terbakar, dan sebagainya. Namun jangan kalian takut, karena semua potensi risiko itu bisa dikelola. Tentunya kita berharap yang dua potensi ini tidak terjadi. Nah, dalam manajemen laboratorium itu disebut dengan manajemen pengolahan laboratorium. Bagaimana mengelola risiko itu tidak terjadi? Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah melakukan identifikasi bahaya. Ya. Kemudian menentukan penilaian risiko, menentukan pengontrolan risiko, dan menentukan pemantauan risiko. Nah, untuk bekerja aman, apa saja yang harus dipenuhi? Yang pertama, yang terpenting itu adalah kondisi lingkungan kerja harus memenuhi aspek-aspek keselamatan kesehatan kerja atau yang disebut dengan K3. Apa saja yang termasuk dalam aspek K3? Yang pertama, laboratorium kimia harus memiliki standar operational procedure atau SOP. Harus memiliki instruksi kerja yang jelas, harus memiliki manual prosedur perusahaan. Ini khususnya untuk alat-alat atau instrumen yang ada di perusahaan. Kemudian, standar yang lainnya apa? Laboratorium kimia harus memiliki sarana keselamatan kesehatan kerja. Seperti apa? APAR, alat pemadam api ringan, APD, alat pelindung diri, safety shower, ruangan asam, pengelolaan limbah, dan sebagainya. Nah, selain itu, standar K3 lainnya, kompetensi personil. Nah, seorang analis, kalian ini calon analis, kalian harus memiliki kompetensi personil yang memadai di saat kalian bekerja di laboratorium. Makanya, sebelum bekerja di laboratorium, training untuk analis penting dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tata ruang atau layout kerja. Karena tata ruang atau layout kerja ini dapat menyebabkan potensi kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, salah satu yang perlu diatur adalah aksesibilitas.
Contoh sederhana di rumah, kalau di ruangan bekerja, misalnya di dapur, semua berantakan, ini juga akan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian harus memperhatikan standar aksesibilitas orang atau barang, aksesibilitas darurat. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau bila terjadi kebakaran, orang-orang dapat dievakuasi dengan gampang. Kemudian memiliki MSDS bahan kimia, nanti MSDS akan kita bahas lebih lanjut. Perawatan alat-alat dan sebagainya. Apa saja yang harus dilakukan agar aspek K3 dapat terpenuhi? Yaitu pemantauan area kerja harus dilakukan secara rutin. Kemudian penerapan good housekeeping di area kerja harus mendapat perhatian utama. Apa itu good housekeeping? Menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan menerapkan prinsip 5R. Kemudian membersihkan area kerja. Nah, ini yang ada di laboratorium kimia. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Apakah gambar yang laboratorium yang bersih ini tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja? Tetap saja berpotensi, namun ini bisa kita kelola dengan baik. Hal yang penting harus kalian ketahui saat kalian belajar AKD adalah kalian harus mengenal namanya OSHA, Occupational Safety and Health Administration. Ini adalah sebuah organisasi K3 tingkat internasional. Standarnya, apa saja yang terkait dengan K3 akan mengacu ke sini. Kalau di Indonesia disebut dengan SMK3, Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja. Terima kasih, ini yang bisa Ibu berikan sebagai pengantar AKD. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.